Abu Nawas, dan tunjangan pejabat. Suatu pagi, warga mendengar kabar bahwa para pejabat meminta kenaikan gaji dan tunjangan. Warga merasa betapa tidak adilnya kebijakan itu di tengah rakyat yang kelaparan. Abu Nawas kemudian membawa kabar ini ke istana. Keesokan harinya, Abu Nawas masuk ke istana membawa piring kosong. Ia berkata kepada raja, "Tuanku, rakyat miskin tidak meminta tunjangan. Mereka hanya ingin bisa makan." Raja kemudian melihat sendiri pejabat yang hidup mewah, sementara rakyat sengsara. Raja lalu berkata, "Abu Nawas, engkau benar. Tunjangan ini hanya menambah kenyang pejabat, bukan rakyat." Ia pun memutuskan memotong 50% gaji dan tunjangan pejabat, lalu menyalurkannya untuk rakyat miskin. Abu Nawas tersenyum. Para warga bersorak gembira. Abu Nawas dan air bersih. Suatu hari, untuk menjaga pasokan air bersih, raja memerintahkan pembangunan sumur, tetapi pejabat berwenang justru mengkorupsi dana, sehingga sumur yang dibangun dangkal dan cepat kering. Abu Nawas melihat hal ini tidak tinggal diam. Abu Nawas mengajak warga untuk berdemo, sambil membawa ember dan kendi kosong ke istana. Halaman istana penuh dengan warga yang berteriak meminta air, membuat para penjaga panik dan melapor kepada sang raja. Raja lalu keluar untuk menemui Abu Nawas dan warga. Setelah berdialog dengan Abu Nawas sebagai perwakilan rakyat, raja yang murka langsung menghukum pejabat itu. Hukumannya menimba air bersih bagi warga setiap hari selama setahun. Abu Nawas dan bantuan gandum. Pada suatu hari, beberapa tetangga Abu Nawas datang dengan karung kosong. Mereka mengeluh karena mereka tidak menerima bantuan gandum yang dijanjikan kerajaan. Abu Nawas mendengar langsung keluhan rakyat dan mulai curiga ada yang disembunyikan. Abu Nawas lalu mengajak raja berjalan ke gudang istana. Sesampainya di sana, raja heran melihat masih banyak karung gandum menumpuk. Ia segera memanggil pejabat yang berwenang, namun pejabat itu hanya terdiam bingung tanpa bisa memberi jawaban. Raja murka karena bantuan untuk rakyat ditahan. Raja kemudian menyuruh para pengawal bersama Abu Nawas untuk segera membagikan seluruh bantuan gandum kepada rakyat. Rakyat pun menerima gandum itu dengan gembira, dan alun-alun istana dipenuhi sorak gembira. Abu Nawas dan Festival Kurma. Ketika raja sedang duduk di singgasananya, seorang pejabat datang membawa laporan bahwa kerajaan sedang kekurangan kurma. Pejabat itu menyarankan agar segera dilakukan impor kurma dari luar negeri. Raja menyetujui saran tersebut. Melihat kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, Abu Nawas segera bertindak. Ia mengajak para petani kurma datang ke istana sambil membawa hasil panen mereka. Abu Nawas lalu mengadakan festival kurma di halaman istana. Kurma ditumpuk, dijajakan, dan dibagikan kepada rakyat. Ketika raja melihat festival kurma di istana, beliau terkejut. Raja langsung bertanya kepada pejabat yang sebelumnya melaporkan kekurangan kurma. Pejabat itu tidak bisa menjawab, dan akhirnya raja menindak pejabat tersebut. Beliau memerintahkan agar kebijakan kerajaan harus selalu berpihak pada rakyat. Abu Nawas dan jalanan rusak. Pada suatu hari di istana, raja mendapat laporan bahwa jalan desa rusak parah dan menyulitkan warga. Raja segera mengeluarkan anggaran besar agar jalan itu diperbaiki. Namun, pejabat yang berwenang justru menggunakan uang tersebut untuk membangun rumah megahnya sendiri. Melihat keadaan itu, Abu Nawas tidak tinggal diam. Ia mengajak warga bergotong royong memperbaiki jalan dengan bahan seadanya, batu, tanah, dan kayu. Meski sederhana, jalan itu kembali bisa dilalui, sehingga warga merasa lega dan bisa melanjutkan aktivitas masing-masing. Raja mendengar kabar bahwa jalan desa diperbaiki sendiri oleh Abu Nawas bersama warga. Raja lalu memanggil pejabat yang berwenang dan ternyata anggarannya dikorupsi. Raja segera menindak pejabat tersebut sebagai contoh untuk pejabat lainnya. Abu Nawas dan jembatan bambu. Pada suatu hari di istana, raja memerintahkan Abu Nawas untuk membangun sebuah jembatan emas yang megah. Dana besar sudah disiapkan untuk mewujudkan perintah itu. Raja menegaskan tenggat waktu pembangunan adalah 3 bulan dan Abu Nawas menyanggupi tugas tersebut. Abu Nawas segera mengawasi pembangunan. Namun dana yang seharusnya utuh ternyata dikorupsi oleh para menteri dan pejabat rakus. Dan yang tersisa hanya cukup untuk membuat jembatan bambu sederhana. Ketika jembatan itu selesai, rakyat kecewa melihat hasil jauh dari harapan. Raja kemudian datang dan terkejut melihat jembatan bambu yang berdiri. "Mengapa bukan jembatan emas seperti titaku?" tanyanya heran. Abu Nawas menjawab, "Emasnya sudah berubah jadi perut buncit para pejabatmu, tuanku." Mendengar itu, raja murka.
dan langsung menghukum para pejabat yang terbukti korup agar keadilan bisa ditegakkan. Abu Nawas dan kampung tetangga. Pada suatu hari di istana, raja mendapat laporan ada sebuah kampung yang menderita kelaparan dan segera mengumpulkan para pejabat. Tetapi mereka hanya sibuk saling menyalahkan tanpa ada yang memikirkan solusi. Raja pun larut dalam perdebatan itu tanpa tindakan nyata. Jilein Tempache Abu Nawas berinisiatif mengajak beberapa warga dari kampungnya. Dengan membawa gandum, kurma, pasokan air dan daging kambing, mereka berangkat bersama ke kampung tetangga, lalu memasak dan membagikan makanan untuk warga yang kelaparan. Ketika berita sampai ke istana bahwa warga kampung tersebut sudah tertolong berkat Abu Nawas dan para warga, raja merasakan sindiran tajam. Pejabat sibuk menyalahkan dan berdebat, sementara rakyat bisa saling membantu dengan tindakan nyata. Abu Nawas dan kulit telur. Suatu hari di istana, raja menyuruh Abu Nawas membeli telur di pasar. Karena koki yang biasanya belanja sedang sakit, Abu Nawas pun berangkat dan di pasar ia terkejut ketika penjual telur berkata, harga naik lagi karena pajak baru dari raja. Rakyat kecil pun mengeluh sebab kebutuhan sehari-hari semakin mahal. Sesampainya di istana, Abu Nawas tidak membawa telur, melainkan kulit telur. Raja bertanya dengan heran, mengapa engkau membawa kulit telur, bukan telurnya? Abu Nawas menjawab dengan tenang, tuanku, pajak yang naik membuat rakyat hanya mampu membeli kulitnya. Telur utuh sudah terlalu mahal. Raja terdiam mendengar jawaban itu. Ia menyadari sindiran Abu Nawas yang tajam. Abu Nawas menunjukkan kulit telur itu di hadapan raja sebagai bukti nyata penderitaan rakyat. Raja pun memutuskan menurunkan pajak, agar rakyat tidak lagi terbebani hanya untuk makan sebutir telur. Abu Nawas dan lubang jalan. Suatu hari, Abu Nawas berjalan menuju pasar. Di sepanjang jalan ia melihat jalanan penuh lubang yang tergenang air hujan. Warga yang lewat tampak kesal. Ada yang hampir jatuh, ada yang gerobaknya terperosok ke dalam lubang jalan. Melihat keadaan tersebut, Abu Nawas membuat lomba memancing di lubang jalan. Warga segera ikut serta, membawa pancing dan ember, menjadikan jalan rusak itu arena lomba yang ramai dan penuh tawa. Tidak lupa Abu Nawas mengundang raja untuk menyaksikan lomba itu. Ketika raja melihat rakyat memancing di lubang jalan, ia terkejut sekaligus tersindir. Raja pun segera memerintahkan agar jalan diperbaiki demi kenyamanan rakyat. Abu Nawas dan menteri yang pelit. Suatu hari seorang menteri terkenal kaya raya namun sangat pelit. Ia selalu membanggakan hartanya, tetapi enggan berbagi dengan siapapun. Abu Nawas yang mendengar kesombongan itu tersenyum dan berkata, "Jika benar engkau kaya, bisakah membeli semua kurma yang baru saja dipanen di pasar?" Menteri itu menyetujui dengan sombong lalu membeli seluruh kurma panen. Namun Abu Nawas menambahkan syarat, kurma ini harus habis hari ini juga. Menteri pun bingung, karena jumlah kurma sangat banyak dan mustahil dihabiskan sendirian. Abu Nawas kemudian berkata, "Tenang, aku akan membantumu." Ia membawa kurma itu ke jalanan dan membagikannya kepada warga. Orang-orang bersorak gembira menerima kurma gratis. Menteri yang pelit akhirnya terpaksa berbagi, sementara Abu Nawas tersenyum puas melihat warga menikmati hasil akalnya. Abu Nawas dan pajak rakyat. Suatu hari Raja heran mengapa rakyat enggan membayar pajak. Menurut laporan pejabat, pajak itu sudah digunakan untuk membangun jalan, sumur, dan pasar. Namun pemasukan pajak tetap minim, lalu Raja bertanya pada Abu Nawas tentang masalah ini. Abu Nawas menjawab, laporan para pejabat memang penuh dengan pembangunan ini dan itu. Tetapi semua itu hanya ada di kertas. Seharusnya Raja lebih sering turun melihat rakyat sendiri, bukan hanya percaya pada kata-kata pejabat. Raja merasa tersentak oleh kata-kata Abu Nawas. Sejak saat itu Raja mulai rajin mengunjungi rakyat untuk melihat keadaan langsung. Sementara pejabat yang membuat laporan palsu dijebloskan ke penjara dan sedang merenungi nasibnya. Abu Nawas dan pesta kepala desa. Pada suatu hari di sebuah desa, kepala desa mengadakan pesta pernikahan anaknya besar-besaran. Hidangan mewah tersaji, musik dan tarian meriah bergema. Sementara warga desa sedang menderita karena bencana kekeringan sehingga kekurangan air dan makanan. Melihat hal tersebut, Abu Nawas kemudian mengajak para warga masuk ke pesta meskipun tidak diundang. Mereka duduk di meja besar dan mulai menyantap hidangan yang berlimpah. Abu Nawas tersenyum, membiarkan warga menikmati makanan yang seharusnya hanya untuk tamu undangan.
Ketika berita sampai ke raja bahwa kepala desa mengadakan pesta besar, di tengah warga yang menderita akibat bencana kekeringan, raja murka. Ia memanggil kepala desa ke istana dan menjatuhkan hukuman karena lebih mementingkan kemewahan pesta daripada keselamatan rakyatnya. Abu Nawas dan pujian raja. Pada suatu hari Abu Nawas bersama para tetangganya bersepakat untuk mengadakan kerja bakti. Dengan penuh semangat mereka membersihkan jalan, halaman, dan sudut desa hingga tampak rapi. Semua warga bergotong royong, namun kepala desa justru tidak membantu dan pergi begitu saja. Desa akhirnya terlihat bersih dan indah, sehingga enak dipandang. Ketika raja melewati desa itu, beliau kagum dan memuji kebersihan desa tersebut. Mendengar pujian raja, kepala desa mengaku bahwa dialah yang berjasa atas bersihnya desa. Abu Nawas menimpali, benar sekali Baginda, kepala desa ini sangat hebat. Bahkan sebelum ia berkata apa-apa, rakyat sudah bergerak membersihkan desa. Mendengar jawaban itu, raja menyadari kebohongan kepala desa. Wajah raja berubah murka. Lalu ia menghukum kepala desa untuk membersihkan jalan desa selama setahun. Abu Nawas dan sekeranjang telur. Suatu pagi, seorang penjual telur datang ke rumah Abu Nawas dengan wajah cemas. Ia bercerita bahwa ayam betina terbaiknya hilang dari kandang semalam. Ayam itu sangat berharga karena setiap hari menghasilkan telur untuk dijual di pasar, menjadi sumber penghasilan utama keluarganya. Abu Nawas segera memeriksa kandang. Ia melihat pintu longgar sehingga mudah terbuka. Lalu menemukan jejak kaki ayam menuju semak. Beberapa bulu tersangkut di pagar. Dengan tenang, Abu Nawas mengikuti jejak itu dan menabur pakan di jalur semak untuk memancing ayam keluar. Tak lama kemudian, ayam itu muncul memakan umpan. Penjual telur pun tersenyum dan berkata, "Engkau telah menemukan ayamku." Sebagai tanda terima kasih, ia memberikan keranjang telur segar kepada Abu Nawas. Abu Nawas membawa pulang hadiah itu dengan senyum puas. Abu Nawas dan tempat pembuangan sampah. Suatu hari, tempat pembuangan sampah di kota sudah menumpuk tinggi. Pejabat berwenang tidak peduli, sehingga warga bingung mau membuang sampah di mana. Mereka lalu bertanya kepada Abu Nawas, berharap ada solusi. Abu Nawas kemudian mengajak warga untuk membawa sampah ke halaman istana. Warga berbondong-bondong datang dengan karung dan keranjang sampah hingga halaman penuh. Penjaga istana marah dan terjadi keributan antara Abu Nawas beserta warga dan para penjaga. Raja mendengar keributan dan keluar bertanya kepada Abu Nawas, "Ada apa ini?" Abu Nawas menjelaskan bahwa tempat pembuangan sampah sudah menumpuk karena pejabat lalai. Raja segera memanggil pejabat terkait, namun pejabat itu tidak bisa memberi alasan. Raja murka dan menghukum pejabat tersebut untuk membersihkan sampah warga selama setahun penuh. Abu Nawas dan tukang roti. Suatu hari di pasar, seorang tukang roti jengkel dan menuduh Abu Nawas mencuri aroma roti yang dipanggangnya. Ia berkata, "Engkau sering berdiri di dekat tungku, menghirup aroma roti tanpa membayar. Itu sama saja mencuri." Abu Nawas tersenyum, lalu mengeluarkan selembar uang dari sakunya, lalu menggoyangkannya di depan tukang roti. "Aku tidak berniat mencuri aroma rotimu. Aku berniat membayarnya dengan aroma uang ini." Si tukang roti tampak bingung. Orang di pasar pun tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Tukang roti tersenyum, menyadari kelucuannya sendiri. Akhirnya ia tidak bisa berkata apa lagi. Sementara Abu Nawas berjalan pergi dengan senyum puas.